Sakitnya berkurang tuh setiap kalau misalkan azan. Guntur itu lagi nyari tumbal gitu. Buat di sana apapun yang ikut ke gua nggak pernah ngambil apapun dari Guntur. Emang lu tuh udah jadi target dia untuk disesatin gitu loh. Dan Gibran itu sebenarnya tuh tumbal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan pengalaman pendakian horornya saat di Gunung Cermai. Bagi kalian semua mungkin yang belum menyimak cerita pengalaman pendakian lur ya, nanti linknya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Nah, pada kali ini narasumber gue mempunyai cerita pengalaman pendakian yang sedikit gila juga, horor, merinding, dan banyak mengalami keganjilan-keganjilan lainnya saat di Gunung Guntur dan bertepatan yang dialami oleh Gibran. Nah, di Guntur ini lu mengalami kejadian apa sih, Re? kejadian yang di luar batas kenalaran manusia sih, kayak kaki gue bengkak, terus ada ceplakan 3 jari, terus gue nggak bisa jalan, pokoknya parah deh, dengerin ceritanya aja. Nah, lu juga sempat berkonsultasi apa yang lu alamin setelah lu turun dari Guntur ya? Katanya dari orang yang paham hal-hal gaib seperti itu, si lu ini pengen dijadiin tumbal di Gunung Guntur. Iya, gitu. Wah, mungkin gila sih. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang penasaran sama ceritanya Bu Re, lu simak terus video ini sampai kelar, sampai habis. Dan lagi-lagi gue mengingatkan kembali bahwasanya cerita yang pengen diangkat narasumber gue kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi kalian bisa mengambil sisi positifnya. Yang buruknya buang jauh-jauh. Jangan lupa juga nih di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi kalian juga yang mungkin mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, kalian bisa langsung mengirimkan email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram di besokpagi.adv. Nanti linknya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Buat kalian juga yang penasaran sama Instagramnya Bu Re, Instagram lo apa, Re? WHYUSHNTA. Wih, agak Sulit ribet ya, agak agak sulit. Nah, nanti bakal gue cantumin juga nih Instagram Bu Re di kolom deskripsi. Di situ juga lu sempat menjelaskan cerita pengalaman pendakian lu di Guntur di Instastory lu ya? Iya, di Instastory gua. Mungkin kita nggak usah berlama waktu ya. Teman-teman juga mungkin udah penasaran sama cerita yang pengen lu bawakan. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Di pendakian lu di Guntur itu, lu mau sempat mengalami kejadian yang mungkin di luar batas nalar orang umum lah ya. Bisa dikasih tahu ceritanya nggak sih buat teman-teman semua nih, kayak gimana awal ceritanya sampai lu mengalami kejadian kayak gitu? Jadi gua itu pengen banget nyelesain gunung-gunung yang di Jawa Barat kan. Nah, waktu itu pulang dari Gunung Sagara, gue langsung pengen naik ke Gunung Guntur. Kebetulan gue punya 2 temen yang udah pernah ke Guntur. Jadi ya gue mencoba untuk ngajak dia supaya dia mau. Dan mungkin dia udah tahu jalurnya gitu kan. Jadi gue nggak awam-awam banget ke sana. Akhirnya pulang dari Gunung Sagara, jeda beberapa minggu, gue ngajak teman gue ini. Ada 2 teman gue, satu dari Jakarta, satu lagi dari Garut. Nah, yang dari Jakarta ini bareng sama gue. Dan sebelum gue berangkat itu, gue udah dengar cerita Gibran hilang di Guntur. Nah, terus gue bingung nih, aduh gue pengen naik atau enggak ya. Dan gue tuh anaknya lumayan sensitif akan hal itu kan. Jadi gue takut nyusahin kedua teman gue ini atau gimana. Tapi gue mikir lagi, mungkin itu emang lagi sialnya dia aja gitu hilang. Akhirnya ya udah gue naik deh nih. Dari Cililitan gue berdua ke Terminal Guntur. Udah sampai sana, terus kita nyampe itu sekitaran subuh jam 4. Udah sampai sana, dari Terminal Guntur gue naik ojek ke base camp Guntur. Di situ belum ketemu sama teman gue yang dari Garut. Nah, terus kita udah sampai sana, terus gue nanya-nanya di base camp itu, katanya nggak boleh naik malam-malam, takutnya hilang atau gimana, tersesat. Ya udah, akhirnya kita memutuskan buat istirahat di base camp sampai besok pagi sembari nunggu teman gue yang dari Garut itu datang.
Akhirnya kita tidur, udah sampai pagi-pagi. Teman gue juga udah datang, kita beres packing, kita naik jam 12 siang. Nggak pagi dong berarti ya? Enggak, siangnya. karena kita rapi-rapi dulu logistik gitu-gitu. Dan di situ gue naik itu hari Minggu. Di situ posisinya sepi banget. Gue cuman bertiga di situ hari itu. Yang gue tahu, karena sepanjang perjalanan gue nggak ngelihat ada yang sama gue gitu di base camp. Akhirnya gue naik jalan, udah ngurusin pendaftaran Simaksi. Di situ gue banyak banget ngelihat pendaki yang baru pada turun. Kan karena mungkin malam minggu terus minggunya rame yang pada turun. Sepanjang jalan tuh cuman ngelihat yang pada turun doang, nggak ada yang naik sama sekali di situ. Dari base camp ke pos 1, pos 1 registrasi itu aman-aman aja, nggak kenapa-napa karena lumayan rame di sana, juga banyak penduduknya. Terus pas udah sampai pos registrasi, kita registrasi Simaksi, terus bayar, terus diperingatin sama Akamsi situ, katanya kalau kalian mau summit itu harus semuanya, harus tiga-tiganya summit, nggak boleh ada yang satu summit terus dua nungguin di tenda, itu nggak boleh kayak gitu. Dan kita juga nggak dikasih tahu pantangan apaan aja ya, jadi gue nggak tahu nih. Akhirnya sampai situ gue ya udah biasa aja jalan. Sesudah pos registrasi itu ada sungai, ada curug, dan situ gue foto-foto biasa, gak terjadi apa-apa sih. Udah selesai dari pos 1 ke pos 2 itu kita itu ngelewatin banyak banget sungai sungai yang di pinggir kanan kiri. Di situ sih belum ada apa-apa ya. Pas udah nyampe sekitaran pos 2 mau ke pos 3 itu bener-bener langsung ngelihat sungai itu banyak banget kan. Nah di situ tuh gue ngelihat ada kayak cewek itu tapi cuman pakai kemben. Gue lupa kembennya warna apa, pokoknya dia cuman pakai kemben. Cewek-ceweknya itu bener-bener kayak di pojok di bawah sungai gitu, di kanan kiri hutan. Tapi kakinya itu masuk ke dalam air ngebelakangin gue gitu. Cuman pakai kemben doang. Di situ dia nggak ngeliatin gue sih. Di situ ada banyak banget sih gue lihat. Di situ ada banyak banget. Cuman ya udah gitu. Gue nggak say apa-apa di situ, dan gue juga nggak ngomong ke kedua teman gue ini. Karena kedua teman gue ini lumayan kayak nggak terlalu percaya kayak gitu kan. Jadi yang nganggap itu ya udah gitu. Diemin aja gitu. Akhirnya pas udah sampai pos 2 mau ke pos 3, udah nyampe pos 3 itu gue asar 3:30. Asar 3:30 kita nyari-nyari tenda, dan ternyata di situ ada tenda lain selain gue. Ternyata tuh sebelum gue udah ada duluan naik ke atas. Itu ada satu tenda isinya satu cewek sama satu cowok, cuman jauh banget dari tenda gue di bawah, dia di atas. Akhirnya udah pasang tenda. Akhirnya itu udah jam 4-an. Nah di sini gue berinisiatif untuk kayak bersih-bersih ke toilet. Karena di Guntur itu lumayan lengkap ya fasilitasnya. Termasuk toilet ya? Ada toilet, ada musola, ada warung juga di situ. Pokoknya lengkap banget di situ. Nah gue ini ngambil air untuk masak, masak. Gue ngambil air. Pokoknya kalau misalkan kalian ke Guntur pos 3 itu di toiletnya itu ada kaca warna putih di situ, di toilet itu. Nah terus gue berinisiatif buat kayak enak nih buat selfie mirror gitu kan. Kapan lagi selfie mirror ada di hutan gitu kan. Tapi situ posisinya gue lagi nggak bawa HP, dan gue abis selesai bersih-bersih di kamar mandi, gue ngambil air di situ. Nggak lama pas gue nunduk ngelihat ke kaca, itu tuh ada nenek-nenek di belakang gue. Nenek-nenek di belakang gue itu tuh pakai gue inget banget pakai baju warna hitam, terus bawah matanya itu hitam banget. Terus itu tuh rambutnya keriting kayak ada uban-uban. Enggak keriting, pokoknya keritingnya tuh bener-bener keriting banget, ngeliatin gue, bener-bener ngeliatin. Pas gue ngadep ke belakang itu udah nggak ada. Itu posisinya emang udah maghrib sih, udah mau maghrib. Akhirnya ya udah, daripada gue kenapa-napa dan gue takut hilang juga, gue langsung ke atas. Di situ gue nggak ngomong sama sekali sama teman-teman gue, cuman gue keep sendiri aja. Pas udah sampai di tenda, ya udah kita masak sambil chill.
Terus nggak lama azan maghrib. Di situ pas banget azan maghrib, karena gue denger dari radio yang ada warung di situ. Azan. Oh, masuk ya radio ya. Oke. Azan maghrib, kedua temen gue ini sholat. Mau sholat, tapi gue nggak sholat, emang males aja sih. Lagi berhalangan ya, Re ya? Terus habis itu gue masak-masak aja di situ. Pas banget langsung hujan deras. Bener-bener hujan deras banget. Dan nggak bisa masak di luar kan. Akhirnya gue masak ke dalam tenda nih. Masuk ke dalam tenda, kita masak-masak. Itu udah sekitaran jam 6:30 sampai jam 8 kita masak-masak. Terus kita makan. Terus beresin masak-masakannya. Akhirnya udah selesai, udah isyaan. Abis isyaan kita ngobrol-ngobrol besok mau summit jam berapa gitu. Yaudah ayo summit. Dan gue ini tipe orang yang sangat ambisius untuk summit, karena kalau di gunung itu nggak munafik, pengen banget sampai puncak kan. Pengen banget sampai puncak, dan gue itu banget pengen banget sampai puncak. Ya udah iya summit sekitaran jam 4. Dan nih di Guntur masih ada sinyal ya. Di Guntur itu masih ada sinyal, dan kita ya udah Netflix-an bertiga nih, Netflix-an nih di pos 3 ini. Iya, nonton film sampai sekitaran jam 10-an lah. Dan di situ gue 2 kali pipis. Yang pertama itu nggak kenapa-napa, karena gue males banget ke toilet. Akhirnya gue pipis di sebelah tenda. Dan sebelah tenda itu langsung hutan. Yang pertama pipis tuh nggak kenapa-napa. Terus yang kedua kalinya pipis itu bener-bener ada yang bisikin gue. Mungkin nggak kedengaran di bisikan gue. Mungkin dia tuh ngomong bener-bener di dalam hati gue. Jangan summit. Pokoknya lu jangan summit. Kalau lu nggak mau kenapa-napa jangan summit. Pokoknya di dalam hati gue tuh kayak ada yang ngomong kayak gitu. Gue nggak tahu itu apa. Ya udah kayak mikirnya, oh mungkin gue nggak dibolehin summit karena ini cuma bertiga. Takutnya kalau misalkan nanti gue summit ada yang kenapa-napa dan ganjil juga ya kan. Ya udah nih, akhirnya gue nggak bilang sama temen gue sih. Gue cuman ngomong, besok kalau misalkan hujan gak usah summit aja, gue nggak apa-apa kok, Guntur ini bisa kapan aja, gue bilang kayak gitu. Gunungnya nggak tinggi-tinggi amat, masih bisa lagi lain waktu. Serius nggak apa-apa kalau misalkan hujan, ya nggak apa-apa, tapi kita tetap masang alarm jam 4. Terus udah kita tidur, alarm bunyi jam 4. Kedua teman gue ini udah bangunin gue, ayo Bur, mau summit gak? Terus gue ini yang kayak mikir lagi, aduh gue summit apa enggak ya? Kalau gue summit takutnya teman-teman gue ini kenapa-napa, atau guenya nih yang kenapa-napa, nanti takut nyusahin lagi. Ya udah, gue bilang sama dia, di luar kabut, hujan deh kayaknya, gerimis, mendingan gak usah aja deh, udah tidur, udah besok aja kapan-kapan lagi summit. Padahal gue tipe orang yang kalau muncak tuh harus muncak gitu. Akhirnya gue memutuskan gak summit. Di tenda sendirian? Enggak, kedua teman gue ini ya udah sama gue, nggak summit juga, karena kan emang dia udah pernah ke Guntur, udah pernah summit kan, mereka nemenin gue doang ke situ. Ya udah kita tidur lagi sampai jam 6. Di jam 6 ini kita mulai masak-masak, dan kedua teman gue ini pergi ngambil air, dan di situ gue iseng videoin kayak selamat pagi dunia tipu-tipu gitu. Oh gitu, Re. Ya kayak Instagram buka tenda gitu. Tapi posisinya di situ tuh kabut banget. Terus gue yang kayak ngeledek gitu loh. Kabut nih. Ya parah banget yang kayak gitu. Dan akhirnya itu pas gue ngeliat di rumah videonya, di situ ada suara orang ngetawain gue cewek. Nah nanti bakal ada videonya. Ada ya. Ada. Gue cantumin di slide video ini. Tapi dapetnya kamu. Gila, sejuk sekali. Dan itu gue juga udah ceritain di story Instagram gue itu semuanya. Padahal di situ gue cewek sendiri di tenda itu, yang cewek yang tadi gue ceritain yang nenda di situ juga tuh jauh dari situ, nggak mungkin dong dia ketawain gue, nggak mungkin banget itu. Ya udah teman gue datang, di situ nggak kenapa-napa sih, cuman kabutnya kabut banget di Guntur. Pekat banget lah ya. Pekat banget, soalnya hujan terus gerimis, pokoknya parah deh cuacanya di situ. Tapi di situ tuh ada kayak bendera gitu loh.
Di pos 3 itu ada bendera Oke. yang tinggi banget yang bisa buat foto-foto gitu. Itu batas terakhir vegetasi untuk summit. Jadi gue cuman foto-foto di situ doang. Ya udah sekitaran jam 11 tuh kita udah packing untuk turun ke bawah. Dan kedua pendaki yang tadi di atas itu udah turun duluan. Jadi tuh di situ benar-benar tinggal kita bertiga doang di situ. Hari itu ya. Belum turun. Akhirnya udah jam 12 kita mutusin buat turun dan kita lapor. Di situ tuh di Guntur wajib banget buat lapor karena mungkin abis ada yang hilang jadi lebih diperketat lagi soal kayak gitu. Ya udah kita lapor di pos 3 di warung situ ngomong, kita pengen turun ke bawah, udah selesai gitu. Pamitan lah di situ. Ya udah kita turun ke bawah. Dari pos 3 ke pos 2 ini gue tuh lumayan agak lama gitu jalannya karena kan emang cewek juga ya kan. Jadi tuh selama jalan ini gue nggak bisa ngimbangin kedua teman gue ini yang cowok karena dia jalannya tuh cepet banget. Gue pokoknya ngimbanginnya susah banget buat untuk sampai di depan tuh. Ya udah gue jalan santai aja di belakang. Terus setelah pos 2 ke pos 1 itu banyak banget curug kan kanan kiri yang tadi gue bilang di awal. Ya udah di situ gue nemuin jalan landai. Abis gue nemuin jalan landai, gue jatuh di situ. Gue jatuh, kaki gue itu kayak beneran ada yang nyelengkat tapi nggak ada yang nyelengkat dan gue juga nggak ngerasain apa-apa sih. Mungkin di situ cuma daun-daunan doang. Kalau gue ngerasain kayak dipegang ya mungkin gue berpikiran positif kalau itu cuma daun ya kan. Gue jatuh di situ padahal itu bener-bener landai banget, rata banget karena gue pengen foto di curug. Itu kan bagus. Sampai teman gue ini ngomong, kenapa jatuh tuh gitu, padahal landai di situ sakit gitu, pusing atau kenapa, sampai ditanyain kayak gitu. Terus gue bilang enggak kok, nggak kenapa-napa ya, mungkin gue udah paham mungkin ada hal lain yang janggal gitu, tapi gue berpikiran positif. Ya udah gue udah foto-foto di curug, itu juga ada foto-fotonya semua. Di situ gue jalannya makin lama dong karena sakit, sampai gue bawa tongkat, gue nyari di situ buat gue jadiin trekking pole dadakan. Sampai di situ gue jalannya itu lumayan lama karena gue sakit, tapi gue nggak berani ngomong sama teman-teman gue ini kalau misalkan sakit. Takut nyusahin dan takut dia berpikiran kayak aduh ini cewek gimana sih nyusahin banget gitu. Akhirnya ya udah jalan, udah nyampe pos 1 registrasi. Di situ nggak ada orang sama sekali, yang buat jagain si maksinya itu nggak ada. Dan ya udah gue istirahat di situ lumayan lama. Terus tiba-tiba datang motor akamsi situ, terus kayak mana tadi formulir pendaftarannya gitu kan, udah di checklist untuk pulang gitu kan, balik. Terus gue ditanyain, teh gimana, aman gak di atas gitu, terus muncak nggak gitu. Terus ya gue bilang aja aman kok, nggak kenapa-napa, padahal mah ya nggak aman-aman banget di sana kan. Nggak muncak karena hujan posisinya, emang nggak mau maksain. Terus dia kayak negesin lagi, kayak bilang aman beneran, serius gitu. Iya aman, nggak apa-apa kok gitu. Ya udah nih kita turun lagi, bener-bener dari pos registrasi ke base camp itu gue cepet banget, jalannya cepet banget sampai kedua temen gue ini nggak bisa ngejar, bener-bener ketinggalan jauh banget. Di situ gue cuma duduk ke bawah, nggak ada rasa apa-apaan, cuman tahu-tahu kayak udah sampai aja, tahu-tahu udah sampai di base camp. Sampai ada yang ngomong sama gue, di situ, teh mending cepet pisan jalannya gitu kan. Terus di situ baru kayak gue sadar, cepet kenapa tuh kan, gue bilang gitu. Itu temennya dua masih jauh di belakang gitu. Pas gue lihat emang jaraknya jauh banget. Gue udah di base camp, dia itu masih kayak di ujung gitu, jauh banget deh. Terus kayak gue mikir, aduh ini kenapa ya, aduh ada yang salah apa sama gue atau gimana gitu. Terus habis itu dia ngomong lagi, aman gak di atas gitu kan. Gue bilang aman kok, aman-aman aja, nggak kenapa-napa, gue bilang kayak gitu. Ya udah, ini udah ada dua orang nih yang ngomong ke gue aman atau enggak. Nah, itu kondisinya lu lagi masih megang pakai tongkat? Iya, pakai itu tongkat. Terus habis gue nggak ditanyain kaki gue kenapa, karena ya udah biasa-biasa aja gitu. Pas udah sampai base camp, teman-teman gue ini ngomong, di si Bure ninggalin cepet banget jalannya. Coba dari tadi kayak gitu cepet dari pos 3 ke bawah. Terus habis itu gue bilang, lah mana gue tahu kalau gue cepet gitu. Ya udah nih beres-beres, mandi. Gue tuh sempat bisa sama kedua teman gue ini karena kedua teman gue ini kayak ada hal lain yang harus diurusin. Jadi gue sempat sendirian di situ. Ya udah gue memanfaatkan itu untuk mandi, untuk makan, bersih-bersih.
Terus pas gue makan itu, tete-tete yang di situ tuh ngomong, gimana cuacanya, terus habis itu hujan gak gitu. Terus gue bilang, ya hujan, meni gagal summit ini gitu kan. Terus dia bilang lagi, aman gak di atas gitu. Sumpah 3 kali ada yang ngomong sama gue, aman gak gitu. Terus dalam hati gue, wah ini mah emang udah gak aman kali ya. Mungkin merekanya udah tahu, tapi cuman gue nggak mau expose itu ke mereka gitu. Gue nggak pengen ngomong aman kok, teh nggak kenapa-napa gitu. Terus habis itu ya udah nih, udah bener-bener aman banget, nggak terjadi apa-apa. Teman gue juga udah dateng. Kita itu pulang sekitaran jam 4. Jam 4 sore kita udah berpamitan, udah segalanya udah ngurusin, sampah-sampah udah diturunin. Ya udah nih pulang ke Jakarta nih, kita naik bis lagi dari Guntur ke Jakarta. Pas udah nyampe Jakarta itu malam banget, sekitaran jam 9 malam, nyampe di Cililitan. Habis itu gue sempat ke rumah teman gue dulu nih yang di Jakarta. Sempat di situ karena ada barang-barang dia yang gue bawa juga, ditaruh di situ, dan dia juga pengen nganterin gue pulang. Pas udah nganterin gue pulang itu sekitaran nyampe rumah jam 12 malam. Udah capek banget. Di situ mungkin gue salahnya gue nggak mandi lagi kali ya. Gue nggak mandi lagi, bener-bener dari jam 12 malam itu taruh carrier, langsung rebahan, langsung tidur. Ke kamar mandi cuman pipis doang. Terus habis itu gue itu bangun sore banget, abis asar. Abis asar gue bangun, gue udah selesai mandi. Terus langsung aja kaki gue ini nggak bisa digerakin. Aduh sakit banget nih, kenapa sih? Itu gue pakai celana panjang ya, masih pakai celana panjang. Sekitaran maghrib, bener-bener maghrib, langsung pas gue lihat, ih masya Allah ini tenaon gitu kan, ini apa gitu kan. Pas gue lihat, bener-bener seumur hidup gue deh kayaknya itu baru ngelihat warna hitam gosong gitu ya kayaknya. Pas pertama gue lihat sih gosong, hitam gitu. Gue nggak berani ngomong sama bokap gue karena gue waktu itu nggak izin sama bokap gue juga ke sana. Ya udah gue cuman kayak astagfirullahaladzim ini apa gitu kan. Ya udah gue di situ emang udah pengen niatin banget buat nge-expose itu ke Instagram gara-gara kayak udah parah banget gitu loh. Udah sampai kaki gue kayak gitu. Terus nggak lama abis selesai sholat maghrib itu tuh tandanya tuh berkurang. Terus udah mati gue, oh mungkin kalau misalkan gue sholat lagi bakalan berkurang lagi kali ya gitu. Tapi pas sholat isya itu nggak ada perubahan apa-apa, malah tambah sakit. Gue gabut, gue cek video gue, dan ternyata ada yang video yang tadi yang ada suara cewek itu. Ya udah makin yang kayak, aduh gue nggak ngelakuin kesalahan apa-apa deh di Guntur, cuman kayak ngelihat si nenek-nenek itu doang sama jatuh. Terus gue juga nggak ngambil apapun kan. Gue tuh bingung di situ kenapa. Akhirnya ya udah, karena gue bingung, gue expose aja di Instagram nih. Dan di luka lu ini ada kayak jari gitu ya? Kayak ada ceplakan jari gitu. Dan itu tuh belum hilang sampai sekitaran jam 10 deh. Sampai jam 10 malam akhirnya gue ngadu dong sama bokap gue. Terus gue disuruh sholat malam. Sama kayak gue tuh ada ritual tersendiri. Kalau misalkan kayak gitu, gue ruqyah mandirinya tuh cuman kayak abis sholat terus dikasih air, gue cuman baca Al-Fatihah terus kayak diminum, terus tangan gue ke sekujur badan gitu. Tapi itu tuh kayak nggak ada efek apa-apa, malah makin sakit. Jadi tuh sakitnya berkurang tuh setiap kalau misalkan azan subuh itu berkurang banget sakitnya. Azan subuh berkurang sama tidur ya udah nggak ada rasa sakitnya. Cuman kalau misalkan habis bangun ya udah sakit lagi, sampai gue pengen banget nyari orang pinter, sampai gue nanya sama lo kan, ada orang pinter atau enggak. Orang pinter ya pengen bisa ngeliatin gitu. Terus nggak lama ada yang ngajakin gue podcast lain, dan dia tuh juga cukup sensitif akan hal itu. Ya gue nanya-nanya dong, karena kemarin dia habis wawancarain si Gibran itu juga kan. Dan ternyata kalau misalkan kita ngelihat nenek-nenek di gunung itu, emang lu tuh udah jadi target dia untuk disesatin gitu loh. Jadi mungkin gue itu target yang dia cari, cuman gue keburu ngelihat dia gitu, dan dia tuh mikir kayak, dia udah tahu gue kok, buat apa gue ngambil dia gitu. Mungkin kalau lu pada ngelihat nenek-nenek di gunung itu fungsinya untuk itu linglungin orang,
terus bikin sesat orang gitu. Terus dia juga ngomong yang gituin kaki gue itu cewek-cewek yang ada di pinggiran sungai itu. Curug gitu ya? Ya, yang tadi gue sempat ngomong itu. Nah, di curug situ. Cuman mungkin karena gue cewek sendiri dan dia nggak suka, karena kan fungsinya dia ada di situ untuk memikat cowok-cowok ya kan. Cowok-cowok untuk kayak dibawa terus biar hilang gitu. Biar kalau misalkan ada yang cowok ngeliat, wah ada cewek cantik nih, terus dia jalan ke sana, terus ya udah hilang aja gitu ya kan. Gitu. Terus habis itu yang dia lihat tuh kayak begitu. Terus habis itu gue udah sekitaran 2 harian kaki gue sakit. Ya udah, gue cuman berdoa doang, berdoa kayak apapun yang ikut ke gue nggak pernah ngambil apapun dari Guntur. Ya udah, jangan ganggu gue, jangan ganggu aktivitas gue gitu. Dan luka lu sembuh itu setelah 2 hari? Setelah 2 hari abis sholat maghrib. Itu beneran kayak kempes gitu, hilangnya tuh perlahan gitu loh, kayak emang tadinya tuh bener-bener hitam banget terus mudarnya udah hilang tapi sakitnya masih ada. Dan jari capakan jarinya itu udah berlangsung hilang gitu kan, hilang tapi masih bengkak terus masih sakit. Masih sakit gitu, diinjek kaki gue pokoknya diinjek sakit banget ya, nggak bisa. Abis itu bener-bener pas abis sholat maghrib itu hilang. Bener-bener hilang. Hilangnya ya udah gitu, yang kayak normal gitu udah. Kayak misalkan kalau orang sakit biasa ya mungkin kempesnya perlahan, terus sakitnya ini bener-bener langsung hilang banget, udah nggak sakit sama sekali. Itu wallahu alam banget. Oke nih Re, thank you banget nih. Lu udah mau berbagi pengalaman lu di besok pagi saat pendakian lu di Gunung Guntur yang belum lama ini ya? Iya. Dan kejadian yang lu alami ini sebenarnya nggak jauh juga kejadian yang dialami oleh Gibran ini ya. Terus, lah berebet gua. Dan kejadian yang lu alami ini nggak lama juga yang dialami oleh si Gibran ini ya? Iya, dan Gibran itu sebenarnya tuh tumbal yang gagal gitu loh. Oh gitu. Emang sebenarnya di Guntur itu ya sependengaran gue ya, Guntur itu lagi nyari tumbal gitu buat di sana. Jadi ya karena Gibran nggak nerima makanan yang dia kasih, terus dia nggak ngikut, ya udah dia terselamatkan. Dan mungkin yang waktu itu gue pipis itu yang ada suara gaib itu, dia itu yang baik untuk ngasih tahu gue supaya nggak muncak. Mungkin kalau misalkan gue samit, wallahu alam gue bakalan ya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kayak gitu. Nah, lo kan waktu perjalanan ke Guntur ini kan berdua ya awalnya ya? Dan janjian sama teman lo yang di Guntur ini ya? Dan lo akhirnya bertiga nih? Akhirnya naik bertiga. Nah, sebenarnya yang pengen tahu tuh saat lo melihat sosok wanita yang di Curug tuh ya? Tuh yang dimaksud cewek pakemen itu pakai kain lah ya? Pakai kain. Kain batik gitu ya? Kurang jelas sih, pokoknya ya kainnya coklat lusuh banget, benar lusuh banget. Dan gitu. Itu ceweknya banyak gitu, Re? Banyak, kayak ya udah mereka tuh kayak pada ngomong satu sama lain, cuman ya pada ngebelakangin gue gitu. Dan dia berendam di Curug gitu? Iya, benar-benar cuman setengah doang. Badan bawahnya tuh nggak ada. Teman lo nggak ada yang ngeliat? Nggak ada, dan gue juga nggak ngomong sama mereka. Sampai sekarang? Dan kalau sampai sekarang sih ngomong, gue ceritain. Dan di Guntur itu pantangannya banyak ternyata. Apa tuh? Kayak nggak boleh bersiul, terus abis itu nggak boleh nanyain jam berapa, kayak ini jam berapa ya gitu. Terus kayak kalau misalkan ada cabang tuh jangan kayak nanya ini kanan atau kiri gitu. Ya nah, ini lu tahu dari mana nih? Dari penduduk yang ada di situ. Pas lu turun? Pas turun ternyata emang ada pantangannya kayak gitu, mitosnya. Nah kan kejadian yang lu alamin pada saat itu kan nggak jauh sama kejadian sama Gibran ya. Ada nggak sih pasti kan masih panas banget tuh, masih hot batu berita-berita kayak gitu. Sempat nanya nggak lu? Nggak sempet ya. Mungkin orang-orang sana tuh pada nge-keep itu untuk wisata yang datang supaya nggak takut gitu. Iya. Mereka kayak lebih nggak tahu gitu, kayak nggak tahu. Berarti lu sempet nanya dong ya? Sempet banget nanya. Karena kan Gibran juga naik di yang sama gitu, jalur yang sama gue. Dan gue nanya di situ, ya mereka nggak tahu itu kemarin saya teh nggak ada di sini, nggak ada pas kejadian gitu. Terus ya udah gue menghargai privasi mereka untuk gak nanya lebih lanjut gitu.
Nah, kita lanjut lagi nih, Re. Saat lu memutuskan untuk membuang air kecil ya, nah, lu mulai ngaca tuh situ ya, bikin mirror ya. Mirror apa sih mirror? Selfie mirror itu loh, yang kayak foto ada kaca gitu, yang backgroundnya bisa kelihatan. Belakangnya gitu. Kan biasa orang selfie mirror di mall ya kan. Gue pengen selfie mirror belakangnya hutan, gitu. Nah, yang lu lihat kan sosok nenek-nenek nih ya. Tadi sempat lu menggambarkan kalau sosok nenek itu rambutnya keriting ya. Rambutnya keriting, Matanya hitam nih. Dan itu jelas banget lu lihat gitu, Re. jelas banget dia bener-bener tatap-tatapannya itu lewat kaca, udah. Anjir. Bener-bener lewat kaca, merinding gue langsung. Nah, pas lu nengok ke belakang tuh udah nggak ada. Berarti itu tatap-tatapannya lumayan cukup lama dong? Enggak lama-lama banget ya. Pas tatap-tatapan itu gue langsung mikir, udah nggak beres, langsung gue ngambil air, langsung cabut. Gitu. Dan kejadiannya hal yang aneh lagi lu alamin setelah summit ya. Mau summit kan lu dapat mau bisikan tuh sebelumnya mau itu juga ya kan. Dia itu bisikannya itu sih salah naluri dari hati lu atau emang ada bisikan dari kuping? enggak, bisikan yang bener-bener dari hati aja gitu, dari hati. Dan kata temen gue yang bisa ngeliat itu mungkin yang bisikan hati nurani lu supaya jangan summit. Jangan summit gitu. Dan memang pada hari itu yang naik cuman rombongan lu doang ya? Dan ada rombongan lain dan itu gak banyak? Gak banyak, cuman 2 orang doang. Dan lu ngecamp di pos 3? Pos 3. Nah, setelah lu tibalah pagi, lu mulai kayak bikin footage gitu ya? Rekam ya? Footage video, untuk bikin video. Nah, nanti video bakal gue cantumin nih. Di video itu ada suara orang ketawa nih, Teh? Ngikutin gue ketawa. Saat lu ketawa juga tuh? Saat gue ketawa, dia juga ikut ketawa. Wah, anjir. Parah sih, itu gue merinding banget pas udah sampai rumah. Ngedit. Nah, pas lu jatuh nih, Re, pas lu turun ya, lanjut turun lu kan terjatuh di ibaratnya yang dataran yang cukup landai lah ya. Kan lu jatuh ini, lu ngerasa ada yang dorong atau memang lu lemes terjatuh atau gimana? Enggak, normal-normal aja, yang kayak orang excited untuk foto di Curug gitu kan. Udah bener-bener excited, teman-teman gue yang kayak sini bure foto gitu. Terus ya udah tahu-tahu jatuh aja gitu. Jatuh aja, nyungsep pala gue duluan lagi yang jatuh gitu. Lu udah ngerasa kaki lu sakit waktu lu jatuh? Enggak, yang anehnya itu kan gue jatuh kepala gue ya kan. Ya udah yang kayak kotor tuh dari sini ke bawah gitu. Tapi yang bermasalah kaki gue. Padahal kan landai, nggak kenapa-napa. Gitu, mungkin anehnya di situ. Gue baru mikir sekarang sih. Dan lu itu benar-benar pakai tongkat ya turunnya? Pakai, iya. Dan lu ngerasain aneh ketika lu turun itu pas sampai dari pos 1 ya? Pos 1 sampai base camp ya? Pos 1 sampai base camp gue jalannya sprint. Wah, cepet banget itu. Itu lu ngerasa cepet atau memang? Gue nggak ngerasa itu cepet, gue ngerasa itu biasa aja. Cuman yang anehnya gue tuh sambil nunduk gitu loh. Jalan sambil nunduk, ya udah tahu-tahu pas gue ngeliat udah AA yang akamsi situ. Gitu, pas udah sadar sih di situ. Gue kayak dari pos 1 itu nggak sadar sama sekali kalau gue jalannya cepet. Teman-teman gue manggil, bure, tungguin gitu juga nggak denger. Lu nggak ngerasa sakit kaki lu gitu? Enggak, sama sekali enggak. Pas sampai rumah apa ada lu ya? Apa? Baru pas sampai rumah? Pas sampai rumah baru ngerasain sakitnya, sakit banget. Dan gue ngeliat kan yang lu kirim fotonya itu gede banget tuh bengkaknya. Iya, bengkak. Bengkak. Berarti selama perjalanan itu lu nggak ngerasain sakit sama sekali? Sama sekali, normal-normal aja. Oke lah. Emang nggak tahu sih, itu wallahu alam. Dan yang lu alami ini sempat lu berkonsultasi ya? Sempat lu WA gue juga kan untuk nyari orang pintar waktu itu? Iya. Gue bilang sama lu orang pintar nggak ada, Re, paling di kampus. Iya. Ya nggak ada. Canda dia. Kira lu konsultasi sama si salah satu inilah ya, orang yang peka sama hal kayak gitu ya? Dan dia bilang kalau lu pengen jadiin tumbal. Iya, dan dia itu menceritakan gitu karena dia juga abis ngewawancarain Gibran dan abis dari Guntur juga kan. Ya gue dapet cerita dari dia lumayan banyak. Oke. Nah, pengalaman yang lu alamin ini nggak membuat diri lu kapok untuk naik Gunung Guntur ya pastinya ya? Enggak. Dan apa yang lu ceritain ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua yang nonton ya pastinya ya. Tapi kalian bisa mengambil sisi positif ya dalam cerita yang diuraikan sama Bure kali ini. Nah, Re, sebelum mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua nih? Ya paling sebelum melakukan pendakian kayak di riset dulu gunungnya tuh kayak gimana. Gue tuh emang salah, gue ngira Guntur itu ya gunung kecil ya mungkin nggak kenapa-napa gitu. Ternyata kalau gunung kecil itu ternyata lebih wow di dalamnya gitu. Lebih banyak hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, nah buat teman-teman juga mungkin agak sedikit gue tambahkan bahwasannya attitude dan sopan santun dimanapun kalian berada patut banget kalian jaga karena 2 hal itu bakal ngejaga lu
ketika lu berada dimanapun itu, terutama di pendakian, di kantor atau dimanapun tempatnya. Dan mungkin cukup sekian aja ya. Mungkin cukup sekian pembahasan gue bersama Bure. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya, bisa bermanfaat juga, dan bisa mengambil sisi positifnya. Lagi-lagi gue ingatkan bahwasannya cerita yang diangkat oleh narasumber gue kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi lu bisa mengambil ya, hal baiknya lah. Dari gue Indra dan Bure, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukanya lagi dong, Re.